Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita lanjutkan materi kita. Selanjutnya kita akan membuat sebuah website yang di dalamnya memiliki halaman admin. Jadi kalau kemarin kita buat sebuah website, bentar, saya jalankan dulu examnya. Web 1, oke, pada produk. Nah, jadi kita akan membuat website di mana kita bisa menambah data, tapi hanya yang berlaku sebagai admin saja yang bisa menambah data. Sedangkan pengunjung tidak bisa menambah data. Jika seperti ini, maka semua orang bisa menambah data produk, menghapusnya, mengeditnya. Nah, sekarang kita akan membuat hanya admin saja yang bisa menambah data, menghapus, ataupun mengedit. Langsung saja, kita buat sebuah user. Jadi untuk masuk ke dalam edit, tambah, ataupun hapus, harus masuk sebagai user terlebih dahulu. Oleh karenanya, kita buat sebuah database baru, tabel baru. Kita tambah satu lagi dengan nama user. Kemudian di sini kita misalnya user ID varchar misalnya 20, kemudian nama varchar 100, kemudian password. Di sini password saya menggunakan password biasa terlebih dahulu. Kita belum memakai enkripsi. Karena kita masih belajar dari awal, maka akan saya buat tanpa menggunakan enkripsi. Kemudian di sini level. Misalnya 20. Kemudian saya simpan. Saya tambahkan user ID misalnya admin. Nama misalnya Ali. Password 123, level misalnya admin. Kemudian saya tambahkan satu lagi misalnya user ID Aris. Nama Aris Manto. Password 123, level misalnya hanya sebagai user biasa. Terserah mau diisi apa, saya akan mencontohkan di sini hanya sebagai user saja, tulisan user. Jadi ada admin, ada user biasa. Jika sudah, kirim. Sudah ada 2 admin, passwordnya di sini masih terlihat karena kita belum memakai enkripsi. Jika kita memakai enkripsi, maka yang terus di sini bukan 123, tapi akan seperti simbol-simbol. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke codingnya. Kita akan buat sebuah form login di sidebar. Kita akan buat sidebar di sini. Kita edit. Nah, kemudian di sini kita edit. Ini tidak digunakan titelnya, jadi saya hapus saja. Oke, kemudian di sini kita akan buat sebuah form. Formnya kita gunakan sebagai form login. Maka kita taruh saja di sini form. Metodenya method kita gunakan post. Kemudian action kita bisa menggunakan PHP self seperti pada script produk yang kemarin kita buat. Kita bisa copy juga. Nah, kurang lebih seperti ini form. Nah, kemudian di dalamnya kita bisa buat sebuah inputan untuk mengisi user dan password. Dan agar rapi kita bisa gunakan table.
Misalnya di sini kita tulis sebagai user. Kemudian di sini kita buat input tipe text. Kita buat namanya user. Kemudian kita coba save, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. User, kemudian diisi nanti. Tapi karena terlalu panjang, kita bisa batasi juga misalnya menggunakan style. Weight-nya kita kasih misalnya 100 px. Nah, nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita buat satu lagi untuk password. Kita bisa langsung copy. Karena password, tipenya kita ganti menjadi tipe password, agar yang muncul bukan tulisan. Kemudian name-nya kita bisa ganti password. Nah, nanti akan seperti ini. Jika teks, maka akan muncul teks. Nah, kemudian kita tambah satu tombol, yaitu tombol login. td call span sama dengan 2. Karena dua kolom ini kita jadikan sebagai satu. Kita tambahkan input tipe submit, name-nya login. Jangan lupa value-nya harus ditulis value misalnya login. Nah, akan jadi seperti ini. Login, user, password, nanti tinggal diklik login. Nah, karena actionnya PHP self di dalam diri sendiri, maka kita tambahkan di sini PHP Nah, nanti akan muncul di sini. Tapi karena masih kosong, actionnya belum kita buat. Nah, di sini kita akan berikan perintah session set cookie parameter. Jadi ketika loginnya sudah lebih dari 3600, akan otomatis logout. Kita menggunakan session. Session start. Oke. Nah, kemudian kita sambungkan dengan database include. Bisa kita gunakan include once. Koneksi.php. Kemudian user ID sama dengan post user. Jadi kita mengambil user ini apa yang diketik pada form. Nah, kemudian password post password. Nah, kemudian kita masuk ke dalam database, misalnya SQL,
cek misalnya. Jadi kita mengecek apakah ada user dan passwordnya atau tidak. Select, maaf kurang tanda petik. Select from user where user ID. Tulisan user ID ini harus sama dengan ini, user ID fieldnya sama dengan user ID. Jadi ini user ID ini, and password sama dengan password. Nah, jadi kita akan mencocokkan apakah user dan password yang dimasukkan sama atau tidak. Nah, kemudian query check, terserah mau diganti juga tidak masalah. MySQL query, kemudian SQL check dihubungkan dengan script koneksi. ORD, misalnya jika gagal kita berikan query salah. SQL error. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian jika data ada, misalnya di sini kita tulis ada, kita cek MySQL page array, kemudian kita check query-nya, query check. Nah, kemudian jika script ada ini di jalan dan ternyata datanya ada, maka akan menjalankan script seperti ini. Kita buat sebuah session. Session user ID sama dengan post user. Nah, jadi kita buat session user ID, kita buat user ID session baru, ngambil datanya dari apa yang diinput di sini. Nah, kemudian kita buat 3. Kemudian di sini ada misalnya nama ID sama level. Kurang lebih ini yang akan kita gunakan. Nah, padahal di sini hanya menginputkan user dan password, tidak ada nama. Itulah kegunaan tadi setelah kita mengecek dan usernya ada, kita bisa cek namanya siapa, kemudian levelnya level apa. Nah, kita ganti di sini. Jadi mengambil pada script ada. Script ada, kita ambil pada script ada. Nama ada di kolom berapa? Nah, kita lihat nama ada di kolom 1. Kita hitung 0, 1, 2, 3. User ID 0, nama itu 1, password itu 2, level itu 3. Berarti nama itu 1, level itu 3. Nah, di sini tambahkan 1. Nah, ini kita ganti jadi 3. Nah, kemudian jika sukses, kita arahkan ke header location. Misalnya admin/index.php. Nah, jadi untuk admin kita pisah saja foldernya, kita buat sebuah folder baru. Di situ folder admin. Seperti ini. Nanti scriptnya kita masukkan ke dalam sini. Jadi admin kita pisah.
Nah, kemudian selain itu, misalnya echo login gagal. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita tes dulu scriptnya apakah sudah berhasil atau belum. Oke, kita cek lagi. Saya tulis 1 2 3 4. Ali 1 2 3. Oke, ternyata browser tidak merespon. Oleh karenanya, mari kita cek ulang. From method post action. Oke, kita kurang garis bawah di sini. Harus teliti. Oke, jika sudah seperti ini, kita cek online 30. Kita cek pada line 30. Nah, di sini juga sama, kurang underscore. Nah, kemudian ada tulisan query salah. Jika ada tulisan query salah, kita cek lagi di sini. Ternyata di sini tulisannya pas, bukan password. Nah, maka di sini harus disamakan juga, pas. Nah, seperti ini. Jadi harus sesuai. Nah, karena saya menggunakan password 1 2 3 4, maka tulisannya login gagal. Jika kurang rapi, maka bisa kita sesuaikan juga. Karena di sini CSS-nya kita sudah atur height-nya. Kita buka CSS-nya pada konten isi. Konten apa ini? Konten title. Nah, ini line height-nya konten 1. Oke, misalnya height-nya kita tambah menjadi seperti ini saja. Min height auto. Nah, tapi jika ini Ali 1 2 3, tadi ada user Ali, user admin passwordnya 1 2 3. 1 2 3, maka akan terredirect ke web 1 admin index.php. Tapi karena belum kita buat, maka ini masih kosong. Nah, kita kembali ke sini. Sambil kita buat pada halaman adminnya. Pada halaman admin, kita akan buat di sini, misalnya kita copy saja agar lebih cepat. Style, footer, header, dan index. Cukup 4 ini saja. Kita copy, kita pastikan di sini. Oke. Nah, kemudian kita sedikit modifikasi. Satu-satu saja pada indeks terlebih dahulu. Nah, ini kita hapus saja. Nah, agar tidak kebanyakan. Kemudian mungkin kita hapus saja sidebarnya. Kita tidak menggunakan sidebar. Admin kita pisah agar halamannya terlihat lebih berbeda. Nah, kemudian pada ini seperti ini aja dulu. Kemudian pada header, lebih utama pada header kita edit. Nah, pada header ini kita rubah.
Di sini ada include koneksi.php. Nah, ini kita rubah karena di dalam folder admin tidak ada file koneksi.php. Yang ada di dalam folder di luar admin. Nah, maka kita bisa panggil dengan seperti ini. Titik 2 kali garis miring koneksi. Berarti kita keluar dari folder admin. Nah, di situ ada file koneksi.php. Header juga saya rasa hapus saja. Saya hapus. Kemudian ini juga semua saya hapus kecuali home. Nah, kemudian coba saya login admin 123. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tapi walaupun tidak login karena ini scriptnya belum maksimal, walaupun tidak login tetap bisa membuka. Makanya kita harus maksimalkan sessionnya. Masih pada header, kita tambahkan di sini. Session set cookie parameter 36000. Kemudian atau kita lihat di sidebar, di sini juga bisa kita copy karena ini sama. Nah, jadi untuk menjalankan sessionnya. Nah, setelah itu kita tulis jika tidak ada di dalam database sessionnya. Session user ID harus teliti. Kemudian dan session level ID. Nah, ada 3. Kemudian ini kita buka. Nah, jika misalnya sessionnya tidak berlaku, artinya karena usernya tidak ada di dalam database, maka kita lempar lagi ke halaman login. Karena di sini halaman loginnya ada di dalam web1 index.php. Jadi kita lempar ke halaman utama saja. Header location. Nah, karena script header ini ada di dalam admin, ada di dalam folder admin, maka kita lempar keluar admin. Titik 2 index.php. Kemudian exit. Nah, seperti ini. Admin 123. Dia dilempar lagi ke index.php. Tapi padahal usernya ada, maka berarti script yang kita ketikkan tadi ada sedikit kesalahan. Baik, mari kita cek lagi. Cuma ini kita hapus dulu. Oke, berarti ada kesalahan pada script di sini. Coba di sini kita tambahkan add.
Ya, kita cek kembali pada sidebar. Apakah sessionnya sudah sampai atau belum? Session, user ID, post, user, session, nama ID, ada, session, level ID, ada. Atau coba langsung kita tambahkan saja. Sessionnya kita panggil user ID sama dengan session user ID. Level ID, nama ID, level ID, nama ID. Nah, kita coba seperti ini. Nah, oke, baik. Ternyata masih belum bisa. Kita cek kembali. Kita harus cross check satu-satu terlebih dahulu. Sepertinya ada kesalahan dalam penulisan. Sampai sini seharusnya sudah betul. Maka kita akan cek pada header. Oke. Coba kita cek script pada sidebar. Ternyata di sini yang kurang. Nah, coba kita lakukan lagi. Login. Oke, sudah masuk. Nah, kemudian kita buat lagi sebuah file, yaitu file logout. php session start include once. Nah, ini kita ambil script koneksi. Kita menggunakan titik 2 kali karena script koneksi ini ada di luar folder admin. Add session user ID ini kurang ketik, kemudian nama ID, kemudian di sini level ID, kemudian session destroy. Kita hapus sessionnya.
Nah, bisa kita berikan pesan juga, misalnya pesan Anda berhasil keluar. Nah, jika sudah logout, kita arahkan ke location index.php. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan di sini pesan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita simpan web 1 admin logout.php. Nah, pada header kita tambahkan satu menu di sini. Logout. Nah, kita arahkan ke logout.php. Nah, Anda berhasil keluar. Login gagal, login gagal, login gagal. Misalnya di sini satu admin atau Aris, kemudian di sini 123 masuk. Nah, ini saya copy. Nah, tidak bisa. Akan langsung terredirect ke halaman untuk login. Nah, kemudian pada file home ini lebih baik jangan kita kosongkan. Indeksnya kita edit. Misalnya kita tambahkan di sini selamat datang Echo. Nah, kita lihat headernya. Misalnya kan di sini ada sessionnya mengambil nama ID. Nah, ini bisa kita panggil nama ID-nya. Misalnya nama ID. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selamat datang Arismanto. Nah, karena jadi kecil seperti itu, kita bisa edit CSS-nya untuk admin. Kita cari konten, isi. Kita berikan nama di sini isi. Oke, betul isi. Maaf, saya salah folder ternyata. htdoc web 1 admin. Oke, ini. Kita cari isi. Mana isi? Nah, ini isi. Oke, sudah. Max weight-nya ini bisa kita hapus. Coba kalau dihapus, kita bisa ganti dengan weight 100%. Nah, oh ternyata terlalu lebar. Flow track-nya kita hapus saja. Nah, seperti ini. Selamat datang Arismanto. Kemudian height-nya kita bisa tambah min height misalnya 500 px. Nah, selamat datang Arismanto. Kemudian ini bisa kita logout juga. Misalnya admin 123 Alifatur Rahman. Beda-beda. Dan bisa juga ditambahkan pada indeksnya Anda login sebagai level ID. Nah, Anda login sebagai admin. Bisa di logout, Aris, Anda login sebagai user. Nah, bisa seperti ini. Nah, kemudian untuk produknya kita kembalikan jadi agar yang tampil di sini itu hanya view saja, tidak bisa tambah, hapus, dan edit. Maka kita bisa buat lagi. Coba kita buka dulu produk. Ini bisa kita copy ke admin, kita ganti dengan nama manajemen produk misalnya.
Dan pada headernya juga kita ganti, tambah satu lagi, produk. Manajemen produk. Nah, pada manajemen produk itu ada script sidebar. Ini saya hapus saja karena kita tidak menggunakan sidebar, dia admin. Nah, kita coba produk. Nah, sudah ada. Dan kalau ini dibuka tanpa login, maka akan terredirect ke halaman login. Seperti itu. Tambah, edit, hapus. Seperti itu. Dan pada halaman biasa, halaman view saja, ini kita hapus. Halaman produk, kita cari produk. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian enscript view data, berarti sampai sini. Edit hapusnya kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, jadi tidak bisa apa-apa. Hanya menampilkan saja. Tidak bisa edit, tidak bisa tambah, tidak bisa hapus. Jadi kalau misalnya ingin menambah, mengedit atau menghapus data, maka harus login terlebih dahulu, kemudian klik produk, bisa ditambah, bisa dihapus, diedit. Nah, ini mungkin bisa dihapus saja kategorinya. Pada manajemen produk, kita hapus. Nah, seperti ini. Jika ini kelebihan begini, karena CSS-nya ada yang konflik, ini bisa kita hapus saja weight-nya. Nah, seperti ini. Mungkin untuk mempercantik, kita bisa tambahkan style pada tabel. Jika ingin cepat, Anda bisa cari saja di Google. Style tabel. Misalnya pakai ini. Ini adalah style tabel. Kita cari yang agak mudah. Misalnya kita gunakan ini. Ini menggunakan action, maka kita tidak menggunakan ini. Kita menggunakan HTML tabel generator saja. Jadi hanya stylenya saja. Ini bisa kita copy. Ini kita copy. Stylenya saja yang akan saya ambil. Kita taruh di style kita. Nah, dengan nama TF tabel misalnya. Nah, pada tabel kita, tabel view data, kita cari tabel view. Oke, ini kita ganti karena menggunakan titik. Menggunakan titik berarti bukan ID, tapi kelas. Nah, jadi sedikit tidak terlalu monoton. Anda tinggal bisa mengganti juga menggunakan CSS generator misalnya. Nah, misalnya kita bisa menggunakan ini. Kita copy saja.
Kita masukkan ke dalam style. Kemudian pada manajemen upload, misalnya ini untuk hapus data. Bisa kita tambahkan kelas btn. Kita lihat dulu apakah berubah. Oke, berubah. Nah, jika terlalu besar, kita bisa edit font size, misalnya kita tidak perlu atur font size. Kemudian untuk padding, coba kita hapus. Nah, ternyata jelek. Maka di sini bisa kita kecilkan. Ini misalnya 4. Border radius itu yang melengkung, yang seperti saya gambarkan pada pertemuan sebelumnya. Misalnya ini 5, 10, 5, 10. Oke, kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian pada edit bisa kita tambahkan juga, misalnya kelas btn. Pada form tambah produk juga bisa kita tambahkan kelas btn. Value-nya mungkin biar lebih klasik pakai plus. Nah, jika ini kurang besar, nah bisa kita besarkan juga. Font size misalnya di sini kita rubah menjadi 14, 14, 14. Nah, jadi lebih besar. Tambah, edit, kemudian hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, agar tampilannya lebih bagus lagi, silakan Anda kreasikan sendiri. Jika Anda bingung, Anda bisa seperti tadi, mencari stylenya pada Google. Untuk terakhir, saya mohon maaf karena tutorialnya sedikit terlambat. Dan mohon maaf juga suaranya sedang tidak bisa keras karena saya sedang memiliki sedikit masalah kesehatan. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.